Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Video hari ini saya mau bahas tentang konten saya, oke, yang kemarin itu membahas video dari channelnya dari Ublek-Ublek TV yang terancam atas klarifikasi dari Wamendak Bapak Jerry Sambuaga. Oke. Dan itu udah dikatakan juga gitu ya, akan dilaporkan ke Bareskrim Polri gitu. Bentar. Terus apa yang mau saya bahas di konten ini? Tetap ya, membongkar kehaluan dari PN Network. Oke. Ya kengeyelan lah ya teman-teman. Ini ada satu komentar yang mau saya bahas teman-teman. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi lah untuk kalian yang main PN Network. PN Network itu ilegal di Indonesia. Ya. Bahkan untuk seperti pejabat negara sekalipun, Bapak Jerry Sambuaga, Wamendak, Kementerian Perdagangan juga, itu sama sekali tidak mengakui ya keberadaan PNRO ini di Indonesia. Oke. Jadi kalau ada nanti kalian yang main PN Network dan ada dirugikan ataupun dibohongi ya atas kefanatikan kalian, jangan nyalahin pemerintah ataupun siapapun ketika kalian udah dibohongi gitu ya. Karena saya lihat dari proyek PN Network ini itu dari 3 tahun ya, sekarang udah hampir mau menuju 4 tahun ya, itu gitu-gitu aja gitu, open mainnet diundur-undur gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau kalian ada ditipu atau apapun, ya jangan nyalahin lah gitu ya, karena kan Indonesia sendiri yang diwakilkan oleh Satgas Waspada Investasi udah menyatakan PNR ini ilegal, bodong, dilarang gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan. Jadi jangan terlalu fanatik gitu, itu aja ya. Fanatik tuh nggak boleh gitu ya, apalagi ini belum jelas gitu. Oke, di konten saya yang ini ada satu komentar yang mau saya bahas ya. Perdebatan boleh ya, asalkan enak untuk didebatkan ya, jangan kayak apa ya, mentang-mentang fanatik tapi lupa sopan santun gitu. Oke, komentar yang sopan gitu. Ini ada komentar dari Araskin. Nggak ngaruh berita kayak gitu ya, atau saya baca dulu ya semuanya. Nggak ngaruh berita kayak gitu ya, Pi tetap melaju dengan kencang dan deras. Itu cuman biar senang aja para haters, padahal itu salah satu buat mendongkrak Pi di Indonesia. Itu cuman sekedar bikin para haters seneng dan kejang-kejang aja. Aslinya mah nggak kayak gitu. Pi bentar lagi dah mulai open mainnet bro. 2023 mulai resesi, semua serba digital. TV aja analog udah dihanguskan. Lu mau jadi bebek dungu yang ketinggalan zaman bro, katanya. By the way, cukup lu tahu bro, ini bukan jenis investasi abal-abal. Jadi nggak ada hubungannya dengan legal dan ilegal. Kripto mana yang legal, katanya gitu. Oke. Karena ini bukan bisnis investasi. Belajar dulu bos. Masih bocil juga. Oke, di sini saya balas nih ya. Oh iyalah abang dewasa banget. Awak ini bocil masih gitu kan. Oke. Di sini kita bahas untuk komentarnya gitu ya teman-teman ya, kita telaah. Di sini kata-katanya gini, nggak ngaruh berita kayak gitu bro gitu ya, katanya kayak gitu.
Pi tetap melaju dengan kencang dan deras. Oke. Bagi Anda ya Araskin mungkin nggak ngaruh, kehidupan Anda nggak ngaruh. Cuman ya bagi ublek-ublek TV ya, pemilik channel ublek-ublek TV itu berpengaruh gitu. Buktinya udah terancam mau diseret ke Barreskrim. Bagi Anda nggak ngaruh. Saya kan di konten saya ini membahas tentang siapa ublek-ublek TV ya, dan di sini ada siaran pers dari Kementerian Perdagangan, klarifikasi dari Bapak Jerry Sambuaga. Oke, paham sendiri lah, baca sendiri gitu, oke. Dan di surat ini, di surat itu ada dikatakan bahwasanya ublek-ublek TV akan dilaporkan ke Barreskrim. Teman-teman bisa lihat untuk dokumen klarifikasinya di sini. Oke, di deskripsi teman-teman bisa lihat. Bagi Anda emang gak ngaruh, bagi dia gitu. Oke. Melaju dengan kencang dan deras ya, di Indonesia aja dihambat gitu ya. Ilegal gitu. Itu cuman biar senang aja para haters katanya. Dari dulu haters sudah senang kok gitu ya, karena ya hasilnya nggak ada gitu. Di atas kehaluan dan kefanatikan kalian nggak ada ya. Banyak orang-orang yang udah menyadarkan ini cuman halu-halu aja, kalian percaya gitu. Oke. Padahal itu salah satu buat pendongkrak Pi di Indonesia. Ini udah jelas ya, berlawanan dengan fakta gitu. Menyimpang dengan fakta. Kenapa seperti itu? Maksud mendongkraknya gimana? Saya nanya dulu. Mendongkraknya seperti apa? Jelas Pi Network itu usahanya, kegiatannya udah dilarang di Indonesia. Itu udah disampaikan tuh ya oleh Satgas Waspada Investasi di bulan Agustus ya. Bersamaan dengan Redford, Pi Network itu dilarang masuk entitas ilegal. Sesuatu kegiatan yang udah masuk entitas ilegal itu kalau minta dicopot nggak bisa. Oke, nggak bisa teman-teman. Jadi ya kalau memang Pi Network ini bagus ya untuk Indonesia gitu, kenapa nggak Dr. Nicholas itu datang ke Indonesia untuk melegalkannya gitu? Kan lumayan, dia dapat untung juga gitu, Dr. Nicholas ya, dari AdSense gitu ya. Kenapa nggak dilegalkan aja gitu sama Dr. Nicholas gitu ya. Jadi kata-kata mendongkrak ya mungkin pikiran dia aja yang mau didongkrak, tapi nggak bisa didongkrak gitu. Oke. Di bawahnya itu cuman sekedar biar para haters senang dan kejang-kejang ya. Muslimahnya kayak gitu. Di paragraf kedua ya, jadi ini ada 3 paragraf nih ya teman-teman ya. Pi bentar lagi mulai open mainnet bro. 2023 udah mulai resesi, semua serba digital, TV aja analog. Dianguskan lo mau jadi bebek dungu ketinggalan zaman ya, nggak sadar diri gitu ya. Siapa yang bebek dungu gitu. Jadi di sini dikatakan Pi bentar lagi mulai open mainnet. Open mainnet ini saya dapatkan informasinya itu juga banyak digembar-gemborkan dulu di akhir tahun 2021. Sekarang udah di akhir tahun 2022. Ya, dan itu kepastiannya belum tentu. Jadi kata-kata sebentar laginya ini kapan gitu. Gitu ya, katanya akhir tahun kemarin. Nah, kalaupun iya kalian masih percaya gitu ya dengan Pi Network,
itu batas kesabaran kan udah kelewat, bos. Sabar itu boleh gitu. Sabar itu menunggu sesuatu yang kalian tunggu itu boleh gitu. Cuman sabar itu punya batas juga gitu. Ya, menunggu itu bukan bicara tentang berapa lama. Oke, bukan tentang janji-janji palsu yang diberikan oleh penyaur ini. Menunggu itu bukan bicara tentang berapa lama, tapi tentang pasti atau enggaknya. Nah, itu menunggu sabar itu tentang kepastian atau enggak, bukan tentang berapa lama. Kalau di P-Network itu tentang sampai kapan, nah gitulah bahasa sabarnya gitu, bukan tentang kepastian gitu. Kalau pasti ya teman-teman ya, kalau open mainnet ini pasti itu di akhir tahun 2021 udah open mainnet gitu. Ini sampai udah setahun lebih gitu. Dan kurang lebih 1 bulan lagi ini udah masuk 2023 gitu. Ya, jadi belum tentu aman. Nah, ini disangkaukan dengan TV analog udah dihanguskan. Ya beda lah gitu ya. Lu mau jadi bebek dungu yang ketinggalan zaman, bro, ya sadar diri dulu lah gitu ya. Yang bebek dungu sekarang siapa gitu. Yang didungui oleh P-Network Dr. Nicholas siapa? Oke. Saya orangnya patuh dengan peraturan negara gitu. Jadi kalau udah dinyatakan ilegal ya udahlah, apalagi gitu ya. Kalau masih main P-Network itu artinya nggak patuh dengan peraturan negara. Sampai pejabat aja itu marah loh dengan salah satu konten kreator yaitu Blok TV. Pemerintah aja nggak mendukung, bos gitu. Oke, berikutnya di bawah. By the way, cukup lo tahu aja, bro. Ini bukan jenis investasi abal-abal. Oke, artinya di sini dikatakan P-Network ini investasi. Oke. Di kalimat yang pertama. Nah, di bawahnya teman-teman bisa baca. Jadi, gak ada hubungannya dengan legal dan ilegal. Oke. Katanya ini bukan investasi abal-abal. Oke. Artinya ini investasi beneran menurut dia gitu. Kalau investasi beneran itu ada legalnya, bos. Ini kenapa nggak ada hubungannya dengan legal dan ilegal? Ini kan artinya sok paham ya, dan beropini sesuka hati gitu. Investasi itu ada legal dan ilegal kalau kita bicara investasi ya. Cuman saya nggak tahu juga sih untuk P-Network ini ngarahnya ke investasi atau kemana, saya juga nggak tahu karena dia mining gitu. Cuman kalau dikatakan investasi ya benar juga gitu. Ya investasi waktu gitu ya, kalian klik petir jeder gitu. Investasi kota internet gitu. Itu kan investasi waktu gitu. Jadi kalau ini investasi beneran ya harus ada legal dan ilegalnya gitu. Kalau legal investasi beneran, kalau ilegal investasi bodong gitu ya. Jadi jangan asal komentar gitu. Kemudian kripto mana yang legal gitu. Gini ya, di Indonesia itu ada beberapa broker yang dilegalkan dan juga ada sekian ratus koin kripto yang legal di Indonesia ya, yang diresmikan di Indonesia. Saya nggak tahu, pokoknya itu sekitar 300-an ya teman-teman ya, untuk kripto yang legal di Indonesia. Terus ya salah satunya ya udah pasti Bitcoin, terus Ethereum dan juga yang lain-lain gitu. Jadi di sini komen dia kripto mana yang legal. Ini kan udah kelihatan sok taunya gitu.
Atau nanti saya tampilkan di layar gitu ya untuk kripto yang legal gitu ya, yang diakui oleh Bapepti gitu. Gitu ya. Katanya kripto mana yang legal gitu. Ya banyak gitu. Kalau yang ilegal ya salah satunya Pay Network gitu. Yang nggak ada legal dimanapun gitu, bahkan sampai dunia teman-teman. Karena ini bukan bisnis investasi. Maksudnya gimana? Bisnis investasi gitu. Ini kan udah ngawur gitu untuk komentarnya gitu. Belajar dulu bos, masih bocil juga. Nah ini bentuk saya, fisik saya memang kalau dikatain bocil ya nggak masalah gitu ya. Cuman jangan sampai pola pikir itu didungui gitu. Itu aja intinya. Bocil nggak apa-apa bos, cuman jangan sampai pola pikir, itu aja lah ya, jangan sampai didungui gitu kayak anda gitu. Oke, video hari ini itu saja untuk membahas tentang Pay Network. Intinya teman-teman kalau masih mempercaya dengan Pay Network ya silahkan. Saya orangnya patuh dengan peraturan negara. Itu ilegal, bahkan juga Wamendak itu udah marah kemarin. Dan juga isu-isu yang diberitakan kemarin juga itu tentang pembayaran, itu kan dilarang lah, pembayaran dengan Paycoin itu dilarang karena kan rupiah gitu ya. Pokoknya Pay Network ini hadir di Indonesia itu banyak pelanggaran ya, dari secara hukum kita juga banyak dilanggar gitu, komunitasnya melanggar gitu. Yang satu barter, yang satu lagi itu kan udah ilegal ya, untuk apa diteruskan kalau udah ilegal gitu. Kalau kalian lihat negara lain masih pakai Pay Network ya, kalian silakan pindah negara bos, silakan pindah negara ya, karena di Indonesia nggak diakui itu untuk Pay Network. Oke, terima kasih untuk nonton, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.